Majelis Rasulullah yang berlokasi di kota Jakarta merupakan salah satu majelis terbesar yang ada di negara Indonesia. Di balik kesuksesan majelis ini, terdapat sosok yang sangat semangat dan ikhlas dalam menyebarluaskan agama Islam yang suci dan mulia ini. Beliau adalah Al-Habib Mudhir bin Fuad Al-Musawa. Habib Mudhir bin Fuad Al-Musawa atau lebih dikenal dengan Mudhir Al-Musawa, lahir pada 23 Februari 1973 di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Habib Mudhir adalah anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa dan Rahmah binti Hashim Al-Musawa. Masa kecilnya dihabiskan di daerah Cipanas, Jawa Barat bersama saudara-saudaranya Ramzi Fuad Al-Musawa, Nabil Al-Musawa, Lulu Fuad Al-Musawa, serta Alia Fuad Al-Musawa. Habib Mudhir berkata, "Saya adalah seorang anak yang sangat dimanja oleh ayah saya. Ayah saya selalu memanjakan saya lebih dari anaknya yang lain." Habib Mudhir Al-Musawa lahir pada tanggal 23 Februari tahun 1973. Yang mana beliau adalah anak keempat daripada 5 bersaudara dari pasangan Al-Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa dan Syarifah Rahmah binti Hashim Al-Musawa. Beliau menghabiskan masa kecil beliau di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat bersama dengan saudara-saudaranya. Di antaranya Al-Habib Ramzi Al-Musawa, Al-Habib Nabil Al-Musawa, Syarifah Lalu binti Fuad Al-Musawa, dan Syarifah Alia binti Fuad Al-Musawa. Beliau menghabiskan masa kecilnya bersama saudara-saudaranya di Cianjur, Jawa Barat. Seusai menyelesaikan sekolah menengah atas, Habib Mudhir mulai mendalami ilmu syariat Islam di Ma'had As-Sofaqah yang ketika itu dipimpin Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Lalu mengambil kursus bahasa Arab di LPBA As-Salafi, Jakarta Timur. Lalu memperdalam lagi syariah Islamiyah di Ma'had Al-Khairat, Bekasi Timur. Keilmuan syariahnya kemudian lebih didalami di Ma'had Dar Al-Mustafa, Tarim, Hadramaut, Yaman selama 4 tahun. Di sana, Habib Mudhir mendalami ilmu fikih, ilmu tafsir, Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, mahabbatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu dakwah, dan berbagai ilmu syariah lainnya. Di masa balik, ia pernah putus sekolah. Mudhir muda lebih senang hadir majelis maulid almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas dan majelis taklim Kamis sore di Empang, Bogor, yang pada masa itu membahas kajian Fathul Bari oleh Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Adapun pendidikan Al-Habib Mudhir Al-Musawa, beliau seperti orang umumnya, beliau sekolah dasar. Seusai dari sekolah dasar, beliau melanjutkan studinya di sekolah menengah pertama. Kemudian beliau melanjutkan ke sekolah menengah ke atas, yaitu SMA. Setelah SMA, Al-Habib Mudhir Al-Musawa memutuskan untuk belajar di pondok pesantren As-Safaqah yang ketika itu dipimpin oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Lalu kemudian beliau mengambil kursus bahasa Arab LPBA di Salafi. Kemudian setelah itu beliau memutuskan untuk menuntut ilmu di pondok pesantren Al-Khairat
Bekasi Timur. Dan keilmuan syariah daripada ilmu agama yang dikuasai oleh Al-Habib Munzir Al-Musawa, setelah beliau dari Pondok Al-Khairat, beliau memutuskan untuk berangkat ke Tarim, Yaman, iaitu ke pondok pesantren Darul Mustafa yang dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Maka di sana beliau banyak sekali mendapatkan ilmu syariat. Di antaranya beliau belajar ilmu fikih, ilmu mustalahul hadis, ilmu ulumul Quran, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang beliau dapatkan di pondok pesantren Darul Mustafa yang dipimpin oleh Ad-Da'i ilallah Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hafid. Akan tetapi di masa beliau ketika belajar, Habib Munzir Al-Musawa juga pernah putus sekolah. Beliau sering sekali menghadiri daripada majlis maulid yang mana ketika itu dipimpin oleh Al-Allamah, iaitu Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Dan juga beliau sering menghadiri majlis ta'lim yang dipimpin oleh Al-Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas ketika itu. Di saat yang bersamaan, saudara-saudara beliau sukses membuat bangga kedua orang tua mereka dengan wisuda yang mereka raih. Dengan hal ini mengundang kekecewaan orang tua Al-Habib Munzir Al-Musawa kepada beliau ketika itu. Maka sampai-sampai orang tuanya Al-Habib Munzir Al-Musawa, yaitu sang ayah, sempat berkata kepada Habib Munzir, "Wahai Munzir, kau mau jadi apa? Kalau engkau ingin agama, maka belajarlah dan tuntutlah sampai ke luar negeri. Kalau engkau ingin menguasai ilmu dunia, maka belajarlah dan tuntutlah sampai ke luar negeri. Akan tetapi saranku, engkau pilih ilmu agama, karena aku telah mendalami keduanya. Sungguh, walaupun aku ini adalah lulusan New York University, akan tetapi aku tidak akan bisa sukses di dunia kecuali dengan cara kelicikan, cara kerakusan di dalam berebut jabatan, tapi aku menghindari itu semua." Maka menurut Habib Munzir, inilah yang mendorong sang ayah untuk hidup, yakni memilih hidup kesederhanaan. Beliau tinggal di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, dan beliau memilih untuk menyendiri dari kota. Beliau memilih menyendiri dari ibu kota daripada keramaian. Beliau lebih memilih untuk mengajarkan anaknya, mendidik anaknya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ngaji, mengajarkan ratib, dan mengajarkan anak-anaknya untuk salat berjamaah. Beliau masuk pesantren Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar di Bekasi Timur. Ia selalu menangis dan berdoa kepada Allah SWT dan rindu kepada Rasulullah SAW dan meminta untuk dipertemukan dengan guru yang paling dicintai Rasulullah SAW saat Mahalul Qiyam Maulid. Dalam beberapa bulan kemudian, datanglah guru mulia Al-Musnid Al-Alamah Al-Habib Umar bin Hafid ke pondok itu. Kunjungan pertama yaitu pada tahun 1994. Ketika itu Habib Munzir merasa bahwasannya dirinya mengecewakan daripada orang tuanya karena belum punya cita-cita yang jelas. Maka dari itu beliau masuk ke pondok pesantren Al-Khairat yang dipimpin oleh Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Di pondok pesantren Al-Khairat, beliau sering sekali menangis
dan beliau rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Habib Munzir Al-Musawa sering sekali meminta kepada gurunya agar bagaimana caranya beliau dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mahlul Qiyam di Maulid. Maka ketika itu berapa bulan setelah beliau di pondok, datanglah Al-Alama Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Umar bin Hafid ke Indonesia. Kunjungan pertama beliau pada tahun 1994 ketika itu. Maka di sini Al-Habib Munzir Al-Musawa mengatakan, seusai Habib Umar menyampaikan ceramahnya, beliau melirikku dengan lirikan yang sangat tajam. Saya hanya bisa menangis melihat pandangan beliau yang amat sejuk kepadaku. Maka ketika itu beliau ingin kembali dan Habib Umar bin Hafid ingin masuk ke dalam mobil bersama Al-Habib Umar Maula Khela ketika itu. Lalu kemudian Al-Habib Umar bin Hafid memanggil Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Dipanggil Habib Nagib bin Syekh tadi. Apa yang disampaikan Habib Umar? Habib Umar menyampaikan, aku ingin anak itu yang pakai peci hijau itu, berangkatkan dia, aku ingin dia menjadi muridku. Subhanallah. Disinilah Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar kemudian memanggil Habib Munzir. Ketika itu Habib Nagib merasa bahwasanya Habib Munzir ini masih baru. Beliau ini belum bisa bahasa Arab, belum bisa apa-apa. Beliau pikir mungkin Habib Umar salah nunjuk. Akan tetapi Habib Umar dengan tegas menunjukkan dengan isyarat beliau, itu anak yang pakai peci hijau. Kemudian Habib Nagib memanggil daripada Habib Munzir. Ketika dihadapkan dengan Habib Umar bin Hafid, maka Habib Umar, guru mulia, bertanya kepada Habib Munzir, tentunya dengan bahasa Arab. Masmuk, siapa namamu? Ketika itu Habib Munzir masih baru, beliau tidak faham. Maka yang menerjemahkan apa yang dibicarakan, apa yang ditanyakan oleh Habib Umar itu adalah Habib Nagib. Habib Nagib mengatakan, wahai Munzir, jawab. Habib Umar menanyakan kepadamu, siapa namamu? Maka Habib Munzir memberitahukan namanya, nama saya adalah Munzir bin Fuad Al-Musawa. Kemudian Habib Umar tersenyum. Keesokan harinya, Al-Habib Munzir Al-Musawa bertemu dengan Habib Umar bin Hafid kedua kalinya di tempat yang berbeda ketika itu. Di sana banyak sekali daripada para habaib, dari para ulama yang datang kepada Habib Umar meminta agar anak dan murid-muridnya untuk dijadikan murid sebagai Habib Umar, untuk dijadikan murid Habib Umar bin Hafid. Maka ketika itu Habib Umar pun bingung, beliau hanya bisa mengangguk. Akan tetapi di sisi lain Habib Umar tetap melirik dari kejauhan, melihat dari jarak jauh kepada Habib Munzir Al-Musawa. Maka Habib Umar mengatakan kepada Habib Umar bin Hafid mengatakan kepada Al-Habib Umar Maula Khila ketika itu yang mendampingi beliau, beliau katakan, itu anak yang pakai peci hijau itu, jangan lupa catat namanya, berangkatkan dia nanti. Subhanallah. Di sinilah awal mula cerita dan kisah bagaimana Al-Habib Munzir Al-Musawa menuntut ilmu dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Maka setelah kejadian itu, Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar langsung menegur Al-Habib Munzir muda ketika itu. Beliau mengatakan, wahai Munzir, engkau harus belajar, engkau harus siap-siap dan bersungguh-sungguh, karena engkau diminta berangkat ke Tarim, Hadramut, Yaman oleh Habib Umar bin Hafid. Maka kau tidak akan berangkat, kau tidak bakal berangkat kecuali engkau benar-benar sudah siap. Maka setelah 2 bulan setelah pertemuan
Al-Habib Munzir dengan Habib Umar ini, ternyata Al-Habib Umar Maula Khilaf datang kepada Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Apa kata beliau? Wahai Habib Nagib, mana yang namanya Munzir, anaknya Habib Fuad Al-Musawa itu. Dia harus berangkat minggu-minggu ini juga di kloter pemberangkatan pertama. Kaget ketika itu. Al-Habib Nagib bin Syekh kaget. Mungkin dia belum siap. Jadi Al-Habib Nagib di sini berpikir bahwasanya Habib Munzir itu belum siap. Akan tetapi dengan tegas Al-Habib Umar Maula Khilaf mengatakan, saya tidak mau tahu. Yang pada intinya Munzir Al-Musawa harus berangkat minggu-minggu ini juga, karena aku diutus oleh Habib Umar untuk mengurusnya dan mengurus keberangkatannya. Dia harus berangkat. Maka ketika itu disampaikanlah ke Habib Munzir Al-Musawa, beliau pun bersiap-siap dengan mengurus paspor dan yang lainnya. Kemudian meminta izin kepada sang ayah. Akan tetapi ayah beliau keberatan. Mengatakan kepada Habib Munzir, wahai Munzir, kalau engkau berangkat ke Mekah, ayah banyak punya kenalan di sana, ayah bisa tenang. Akan tetapi kalau engkau berangkat ke Hadramaut, ayah tidak punya kenalan di sana. Bagaimana kalau engkau sakit? Nah, karena ketika itu Habib Munzir itu memang sering sakit-sakitan. Maka sang ayah bimbang, sang ayah khawatir. Mendengarkan pendapat daripada ayahanda beliau, Al-Habib Munzir pun mengadukan hal ini kepada Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Yang ketika itu Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas benar-benar sudah sepuh, sudah tua beliau. Disampaikan. Apa jawaban daripada Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas? Sampaikan ke ayahmu bahwasannya aku yang akan menjadi jaminanmu. Maka berangkatlah. Motivasi daripada sang guru tadi sangat luar biasa. Habib Munzir pun pulang dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas kepada ayahnya. Ayahnya pun bisa hanya pasrah. Ayahnya hanya bisa terdiam dan membiarkan anak kesayangannya berangkat ke Hadramaut, Tarim Yaman, berguru dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Berapa bulan setelah itu, subhanallah, di Yaman terjadi peperangan, yaitu antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Sehingga membuat para santri itu, apalagi di sana keadaannya kekurangan pasokan makanan, pastinya karena akibat perang tadi, kekurangan pasokan makanan, sering matinya listrik, sehingga pelajar-pelajar di sana mereka untuk menuju ke tempat taklim itu menempuh jarak 3 sampai 4 kilometer. Kemudian ketika itu ayahanda beliau sedang sakit dan menelpon ke anaknya Al-Habib Munzir Al-Musawa. Apa kata sang ayah? Apa kata Al-Habib Fuad Al-Musawa tadi? Wahai anakku, kapan kau pulang? Aku rindu denganmu. Maka Al-Habib Munzir menjawab, insya-Allah 2 tahun lagi ayah. Maka sang ayah menjawab, duh, lama sekali engkau pulang. Selang 3 hari setelah setelah 3 hari sang ayah menelpon putra tercintanya, subhanallah, selang 3 hari tersebut ayahnya dikabarkan meninggal. Inilah awal daripada perjuangan daripada Habib Munzir Al-Musawa. Habib Munzir kembali ke Indonesia pada tahun 1998 dan mulai berdakwah sendiri di Cipanas. Namun, karena kurang berkembang, ia memindahkan dakwahnya ke Jakarta pada Majelis Malam Selasa.
Dengan mengunjungi rumah-rumah murid sekaligus teman, murid-muridnya lebih tua dari ia dan berasal dari kalangan awam. Ketika kemudian dimulai Maulid Diaul Ilmi, jamaah semakin banyak. Selanjutnya, majelis mulai berpindah-pindah dari musola ke musola. Semakin terus bertambah banyak, maka mulailah majelis dari masjid ke masjid. Sehingga Habib Mundhir mulai membuka majelis di malam lainnya dan menetapkannya di Masjid Al-Munawwar. Majelis semakin berkembang hingga mulai membutuhkan kop surat, undangan, dan sebagainya. Semenjak itu, mulai muncul ide pemberian nama. Para jamaahnya mengusulkan memberikan nama Majelis Habib Mundhir. Namun ia menolak, lantas menetapkan nama Majelis Rasulullah. Dakwahnya Habib Mundhir semakin meluas hingga jutaan jamaah yang menyentuh semua kalangan dan berbagai wilayah. Mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Mataram, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Singapura, Malaysia, hingga sampai ke Jepang. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh umat Islam, terutama di wilayah Jabodetabek dan di Nusantara. Mundhir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafid. Sedangkan kalangan pemuda muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan ia sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dakwahnya di Indonesia juga tercatat sering dihadiri tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Sudaryama Ali, Fadil Muhammad, Fauzi Bowo, dan lain-lain. Kemudian setelah usai dari belajar di Hadramaut, Al-Habib Mundhir pun pulang ke Indonesia. Kembali ke Indonesia pada tahun 1998. Disitulah beliau mengawali daripada dakwanya. Beliau berdakwah yang sangat luar biasa, yang mana ketika itu beliau mulai dakwanya di daerah beliau sendiri, yaitu di Cipanas. Kemudian beliau merasa dakwanya di situ tidak berkembang, maka Al-Habib Mundhir memindahkan dakwanya ke Jakarta. Disitulah dakwanya mulai berkembang, yang mana awalnya beliau dari rumah ke rumah, beliau mengunjungi rumah-rumah muridnya, mengawali dengan kunjungan ke rumah-rumah temannya. Padahal murid-murid beliau lebih tua umurnya dari Habib Mundhir ketika itu. Subhanallah, makin berkembang dakwanya, maka beliau berpindah dari musola ke musola. Subhanallah, berkembang lagi dakwanya Habib Mundhir, beliau dari masjid ke masjid dakwanya. Maka ketika itu semakin banyak jamaah yang ikut dengan beliau. Beliau pun putuskan bahwasanya beliau membuka daripada dakwah yang lain lagi di malam yang lain, yaitu pada malam Selasa, yang mana beliau menetapkan pada Masjid Al-Munawwar. Subhanallah, makin berkembang dakwah beliau, semakin banyak jamaah yang mengikuti Habib Mundhir. Disitulah mulai beliau butuh dengan namanya kop undangan dan segala macam lainnya, sehingga dakwah beliau benar-benar luar biasa, dan dakwah beliau menyentuh ke seluruh pelosok Indonesia. Berawal dari Jabodetabek, kemudian ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, ke Bali, Mataram, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan ke Singapura dan Malaysia dan juga Jepang. Dakwah beliau yang sangat luar biasa. Dai yang muda, ulama yang muda, sosok yang sangat meniru daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu banyak sekali orang muslim yang sangat mengidolakan beliau, yang sangat menjadikan Habib Mundhir ini adalah sosok kedua, sosok yang dicontoh. Karena
dakwah beliau yang sangat luar biasa, mencontoh akhlak datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwanya di Indonesia juga tercatat, yakni yang hadir dalam dakwah beliau banyak sekali tokoh-tokoh nasional, termasuk daripada Presiden Republik Indonesia ketika itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan tokoh-tokoh yang lainnya yang ikut hadir di majelisnya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Pada suatu hari, almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa datang ke dalam Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang. Kedatangan Habib Munzir ini dalam rangka mengundang Mbah Maimun untuk hadir dalam acara Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah rutin mempunyai acara besar setiap tahun dalam rangka Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habib Munzir menyampaikan undangan, Mbah Maimun langsung memegang dan mencium undangan tersebut. Hadhihi min Rasulillah, hadhihi min Rasulillah. Ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah, kata Mbah Maimun dengan penuh takzim. Setelah dirasa cukup dalam pembicaraan, Habib Munzir minta undur diri. Kemudian Habib Munzir pamit dengan Mbah Maimun, sembari kembali berharap Mbah Maimun bisa hadir dalam acara tersebut. Subhanallah, akhlak Habib Munzir luar biasa. Ketika keluar dari rumah Mbah Maimun, Habib Munzir berjalan mundur dengan pelan, tak mau membelakangi Mbah Maimun sebagai wujud ekspresi adab terhadap orang alim. Itulah Habib Munzir, sosok keturunan Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia. Kini Habib Munzir telah tiada, tapi jejak hidupnya menjadi warisan bagi generasi saat ini untuk menjadi pribadi yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang sangat luar biasa, ada suatu cerita yang mana Al-Habib Munzir ketika itu sowan, yakni datang kepada Kiai Haji Ma'mun di Rembang dengan niat untuk menyampaikan undangan Majelis Rasulullah ketika itu. Karena rutinitas beliau, rutinitas Majelis Rasulullah, setahun sekali di bulan Maulid akan mengadakan acara yang besar. Nah, maka termasuk di situ Kiai Haji Ma'mun juga diundang oleh Al-Habib Munzir. Maka yang langsung datang ke Kiai Haji Ma'mun itu Habib Munzir langsung yang datang. Yang mengundang langsung Habib Munzir datang ke Rembang. Di situ luar biasa ketika Al-Habib Munzir masuk ke rumahnya Kiai Haji Ma'mun Zubair, maka beliau berikan undangan dan diterima oleh Kiai Haji Ma'mun Zubair. Diterima lalu dicium undangan tersebut. Kiai Haji Ma'mun Zubair mengatakan, hadhihi min Rasulillah, hadhihi min Rasulillah. Undangan ini dari Rasulullah, undangan ini dari Rasulullah. Maka ketika itu setelah berbincang-bincang, Al-Habib Munzir Musawa yang sangat luar biasa, yang sangat dikagumi ketika itu, beliau pamit kepada Kiai Haji Ma'mun Zubair selaku ulama besar, selaku orang alim. Beliau mundur untuk keluar, tidak mau berdiri. Mundur dari hadapan Kiai Haji Ma'mun Zubair sampai ke pintu keluar rumahnya. Inilah akhlak yang sangat luar biasa yang dipraktikkan oleh Al-Habib Munzir. Di sisi lain beliau adalah sosok ulama, sosok da'i yang terkenal, akan tetapi sifat tawaduk beliau benar-benar beliau jaga. Sifat tawaduk beliau sangat luar biasa, benar-benar mencerminkan akhlak datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajar beliau namanya harum hingga saat ini. Sehingga wajar banyak fans beliau, banyak yang mengidolakan beliau, banyak hingga saat ini yang betul-betul menjadikan beliau itu sebagai qudwah hasanahnya, sebagai contoh dalam mengarungi kehidupan ini. Pada suatu ketika, Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa hendak dakwah ke Papua.
Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, ternyata ada Gus Dur juga di bandara. Gus Dur ditemani Kang Maman Imanul melihat Gus Dur duduk nyantai. Habib Mudhir menghampiri dan menciumi tangan Gus Dur seraya bersimpuh di hadapan Gus Dur. Lalu Kiai Maman bertanya, "Ada apa, Bib?" "Kalau Gus Dur itu wali ya Kang Maman," jawab Habib Mudhir Al-Musawa. Kang Maman kagum dan penuh takdim kepada Habib Mudhir, sosok Habib muda yang menjadi panutan umat. Takdimnya kepada para kiai luar biasa, sehingga Habib Mudhir sangat dihormati dan ditakdimi para kiai di Nusantara. Lalu Gus Dur bertanya kepada Kiai Maman, "Itu siapa?" "Habib Mudhir, Pak," jawab Kiai Maman. "Kalau ingin tahu wali yang muda, ya Habib Mudhir. Tapi usianya tidak panjang," kata Gus Dur kemudian. Dan ternyata betul apa yang dikatakan Gus Dur di waktu itu. Pimpinan Majelis Rasulullah SAW, Habib Mudhir bin Fuad Al-Musawa, kemudian meninggal dalam usia yang masih muda. Habib Mudhir memiliki penyakit asma kronis sejak kecil dan sering keluar masuk rumah sakit. Pada tahun 2012, ia pernah dirawat di RSCM Jakarta karena penyakit radang otak. Habib Mudhir dinyatakan wafat secara medis saat berada di RSCM pada tanggal 15 September 2013. Jam 15.30 waktu Indonesia Barat pada usia 40 tahun. Sebelum meninggal, Habib Mudhir juga pernah dioperasi karena ada cairan di perutnya. Penyakit tersebut sempat mengganggu aktivitas Habib Mudhir dalam berdakwah. Meskipun sedang dirundung rasa sakit, soal urusan dakwah, Habib Mudhir, menurut kakaknya Nabil, tidak pernah memikirkan sakitnya. Habib Mudhir pernah memakai kursi roda saat berdakwah. Bahkan pernah memakai tempat tidur khusus dari rumah sakit. Di tahun 2012, sempat dilakukan penyedotan lemak pada tubuhnya. Habib Mudhir memiliki penyakit asma kronis sejak kecil dan sering keluar masuk rumah sakit. Pada tahun 2012, ia pernah dirawat di RSCM Jakarta karena penyakit radang otak. Habib Mudhir dinyatakan wafat secara medis saat berada di RSCM pada tanggal 15 September tahun 2013. Bertepatan jam 3 sore, yaitu 15.30 waktu Indonesia Barat, pada usia 40 tahun. Sebelum meninggal, Habib Mudhir juga pernah dioperasi karena ada cairan di perutnya. Penyakit tersebut sempat mengganggu aktivitas Habib Mudhir dalam berdakwah. Meskipun sedang dirundung rasa sakit, akan tetapi soal dakwah, beliau tidak pernah mengeluh. Karena ini kesaksian langsung daripada saudara beliau, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Beliau bersaksi, beliau menyaksikan bahwasanya saudaranya yang bernama Al-Habib Mudhir Al-Musawa tidak pernah mengeluhkan rasa sakitnya, apalagi yang berkaitan dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap semangat, beliau tetap semangat untuk menjalankan daripada dakwanya, menyambung daripada lisan datuknya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut penuturan yang ditulis di blog beliau, Habib Mudhir sempat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Saya sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering dikunjungi Rasulullah dalam mimpi. Rasul selalu menghibur saya jika saya sedih. Suatu waktu, saya mimpi bersimpuh dan memeluk lutut beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku rindu padamu. Jangan tinggalkan aku lagi. Butakan mataku ini, asal bisa jumpa denganmu. Atau matikan aku sekarang. Aku tersiksa di dunia ini.' Rasulullah SAW menepuk bahu saya dan berkata, 'Mudhir, tenanglah. Sebelum usiamu mencapai 40 tahun, kau sudah jumpa denganku, maka saya terbangun.'
Saat sedang berkumpul bersama keluarga di rumahnya, Habib Munzir masuk kamar mandi. Sejak siang sampai sore hari tidak juga keluar. Keluarganya mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan Habib Munzir sudah tergeletak di lantai tidak sadar. Ia pun dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Namun 1 jam kemudian, para dokter menyatakan ia telah tiada. Menurut penuturan kerabatnya, Habib Munzir meninggal karena serangan jantung. Habib Munzir dimakamkan di pemakaman umum Habib Kuncung di Kalibata, Jakarta. Pada hari Senin, 16 September 2013, sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Setelah disolatkan di Masjid Al-Munawwar, Pancoran, puluhan ribu umat muslim mengantarkan jenazahnya dan menyaksikan prosesi pemakaman dengan takdim. Menurut penuturan yang ditulis di blog beliau, Al-Habib Munzir sempat bermimpi dan bertemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Al-Habib Munzir mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Aku sangat merindukanmu, wahai Rasulullah." Maka sering sekali diceritakan bahwasanya ketika Al-Habib Munzir Al-Musawa, ketika beliau sedang sedih, maka Rasulullah lah yang datang ke dalam mimpinya dan menghibur beliau. Ketika beliau sedang ada masalah, Rasulullah yang datang ke mimpi beliau menghibur Habib Munzir sehingga beliau senang dan bergembira karena sering bertemu dengan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam mimpi tersebut Al-Habib Munzir Al-Musawah sempat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Kalau begitu aku ingin engkau jadikan, kau doa kepada Allah supaya Allah membutakan mataku, biar aku bisa hanya melihatmu ya Rasulullah. Aku tidak perlu kenikmatan yang ada di dunia ini. Melihat kenikmatan yang ada di dunia ini tidak perlu. Akan tapi aku hanya ingin melihat wajahmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun engkau ambil nyawaku ya Rasulullah, aku ingin bersamamu." Maka dalam mimpi tersebut Rasulullah hanya tersenyum dan menjawab, "Wahai Munzir, engkau akan bertemu denganku dengan umur yakni tidak sampai 40 tahun, engkau sudah bertemu denganku." Subhanallah, di umur beliau yang tidak sampai, yang tidak genap ke 40 tahun, beliau pun wafat. Disitulah akhir daripada kisah sang da'i, sang kedua yang sangat luar biasa, yang sangat memotivasi umat sehingga untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dari sinilah kita bisa belajar betapa besarnya perjuangan Habib Munzir. Mulai daripada beliau dari kecilnya beliau menuntut ilmu. Kemudian ketika beliau sedang menuntut ilmu pun di tempat yang jauh. Akan tetapi ketika itu orang tuanya meninggal. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya ketika orang tua meninggal tapi kita tidak bisa melihatnya? Itulah yang dirasakan Habib Munzir Al-Musawa. Beliau tetap sabar, beliau tetap menuntut ilmu, beliau tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang harus kita contoh, sosok yang harus benar-benar kita jadikan kedua sehingga kita dapat mencontoh beliau dan kita mengikuti jejaknya beliau sehingga mendapatkan kesenangan dan kegembiraan di dunia dan mendapatkan kasih cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap bagaimana yang diharapkan sebagai Habib Munzir Al-Musawa, semoga kita seperti beliau, kita tidaklah hidup, tidaklah kita meninggal kecuali sebelum kita meninggal kita bisa memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan. Itulah anugerah terbesar. Walaupun kita belum bisa melihat Nabi Muhammad di dalam yaqzatan, yaitu di dalam terjaga, di dalam keadaan terjaga, kita belum bisa
melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap, ya Allah, semoga kita semua dapat melihat baginda Nabi besar Muhammad di dalam mimpi. Kalau belum Engkau kehendaki juga, ya Allah, kalau kami juga belum bisa memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad di dalam mimpi, minimal ya Allah, nanti di akhir hayat kami, ketika kami ingin bertemu denganmu, maka wajah terakhir yang kami lihat, wajah terakhir yang kami pandang, wajah kekasih kami, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri dan khususnya untuk kita semua umat Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Daulah TV, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.